kesempatan kali ini saya akan mengamati proses pencemaran pada perkedel bahan. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah, sehingga ala kadarnya ya teman-teman. Ada gelas yang sudah diberi label A untuk yang 100%, B untuk larutan yang 50%, C untuk larutan 25%, D untuk larutan 12,5%, kemudian E untuk larutan 6,25%, F untuk larutan 3,10%, dan di sini ada gelas kontrol yang berisi air biasa. Langsung saja teman-teman, karena di sini saya tidak punya gelas ukur, maka saya menggunakan tumbler yang besar ini dan juga gelas plastik berukuran 500 ml, dan di sini saya sudah beri tanda 100 ml ya teman-teman. Kemudian di sini sudah ada kacang hijau terpilih yang sebelumnya sudah saya rendam dalam air. Ada deterjen dan juga ada kapas sebagai penyaring. Langsung saja kita memasukkan kertas saring ke dalam gelas, masing-masing satu buah ya teman-teman. Selanjutnya, karena kecambah ini atau kacang hijau ini sudah saya rendam, maka ini sudah kacang hijau terpilih. Jadi saya akan langsung masukkan 10 butir ke dalam masing-masing gelas. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membuat larutan 100% pada air yang berisi 1000 ml. Kita campurkan deterjen, kita akan aduk. Maka ini adalah larutan 100%. Kemudian saya akan membagi menjadi 2 bagian. Kemudian air yang 100% tadi kita masukkan masing-masing ke dalam gelas yang sudah berisi dengan kertas penyaring dan juga kacang hijau. Oh, ternyata 100% itu sampai ke garis ya teman-teman. Air ledeng atau PDAM ke dalam gelas kontrol atau gelas terakhir. Setelah kita memiliki beberapa kacang yang telah direndam, maka kita akan membuang air dan hanya menyisakan biji kacang dengan kapas dalam kondisi yang lembab. Kita betulkan posisi kacang hijaunya ya teman-teman. Pastikan posisi hilumnya atau posisi tempat munculnya akar mengarah ke bawah. Di sini kita hanya memastikan apakah tisu berada dalam kondisi lembab agar kacang dapat tumbuh. Seperti ini teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati kacang ini selama 24 jam dan selama 48 jam. Saya akan menutup kacang ini dengan panci karena saya tidak ada kertas logam.
setelah 24 jam kita akan melihat apa reaksi dari kacang hijau, apakah tumbuh ataukah tidak. Mari kita lihat. Ternyata teman-teman, baik gelas A, B, C, D, E dan juga F semuanya tumbuh teman-teman. Semuanya tumbuh, akan tetapi pertumbuhan pada biji kacang hijau pada gelas A ini tidak terlalu teman-teman. Yang airnya 100% itu tidak terlalu tumbuh. Sementara gelas-gelas yang lainnya mereka berkecambah teman-teman. Ini adalah hasil penelitian setelah 24 jam. Terlihat biji-biji kacang hijau ini tumbuh walaupun dalam larutan air deterjen. Apalagi yang air kontrol ini ya teman-teman, terlihat kecambahnya tumbuh semua. Kita akan tutup kembali dengan panci ini teman-teman, menunggu selama 24 jam lagi. Ini adalah hari kedua atau 48 jam setelah kacang hijau kita tanam. Mari kita lihat seperti apa pertumbuhan kacang hijau kita. Ternyata semuanya tetap tumbuh ya teman-teman, menunjukkan panjang yang meningkat daripada hari kemarin. Untuk lebih meyakinkan, saya keluarkan kecambah dan kapasnya dari gelas menuju ke baki. Ini adalah kecambah dengan air ledeng alami. Sementara ini 100% larutan deterjen, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,10%. Bila kita perhatikan dari kapas, terlihat ya perbedaan. Kecambah dengan air ledeng murni, kapasnya tetap bersih, sementara dengan larutan deterjen, kapas-kapas semuanya ini menjadi menguning. Kemudian apabila kita perhatikan dari segi batang kecambah sendiri, kita lihat batangnya bersih sampai ke ujung, dan juga si kepalanya ini tetap berwarna hijau. Sedangkan bagian-bagian kecambah dengan larutan deterjen, kita bisa perhatikan bagian-bagian batangnya juga terlihat menguning di ujung-ujung ininya, akarnya gitu ya. Semuanya terlihat menguning di ujung-ujung. Dan yang paling mencolok adalah pada bagian kecambah dengan konsentrasi larutan deterjen 100%. Ini ada kecambah yang mati. Bisa kita lihat itu ada 1, 2, 3 kecambah yang tidak tumbuh. Artinya bisa dikatakan mati. Sementara batang-batangnya itu tumbuhnya sedikit ya teman-teman, beda dengan kecambah pada konsentrasi yang lainnya. Ini terjadi pertumbuhan yang berbeda ya teman-teman. Artinya perkecambahan yang menggunakan larutan deterjen dengan konsentrasi tinggi ini pertumbuhannya terhambat, sementara larutan-larutan yang lainnya dengan konsentrasi yang lebih kecil ini tetap dapat tumbuh ya teman-teman. Dan ini pembandingnya kecambah yang ditanam dengan air ledeng murni. Baik, itu tadi merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Kita tarik kesimpulan bahwa baik kacang hijau yang kita tanam dengan air ledeng murni ataupun dengan larutan deterjen, keduanya dapat tumbuh
Hanya saja pertumbuhan kacang hijau dengan larutan deterjen dengan konsentrasi yang tinggi, pertumbuhannya terhambat. Sebaliknya, kacang hijau yang ditanam dengan larutan deterjen yang konsentrasinya rendah menunjukkan pertumbuhan yang baik, sama halnya seperti kacang hijau yang ditanam pada air ledeng murni. Demikian laporan praktikum saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.